3.1 ya? Iya, mulai 3.1 sampai buku terakhir itu. Iya. Kita fokus ke 3.1 Bu ya? Iya, Bapak. Mengenai apa Bu? Kalau 3.1 kan pembelajaran mengenai pengambilan keputusan Bapak Ibu. Bagaimana pengambilan pembelajaran dalam mengambil keputusan. Terus setelah karena ini kan sudah 1 bulan ya, kita nggak ketemu Mbak. Perkembangan dari 1 bulan pembelajaran itu apa saja yang sudah diterima oleh Bu Ida, kemudian sudah diterapkan atau belum? Monggo Bu Ida. Kalau dari 3.1 ya Bapak, pembelajaran yang pertama dari pengambilan keputusan yang sudah kita laksanakan. Yang pertama yaitu waktu kita sebentar lagi tanggal 30 itu akan ada kegiatan rekreasi Pak. Apa itu? Tanggal 30 ini Bapak. 30 ini? Iya, kegiatan rekreasi. Nah, itu kemarin pada saat rapat kita juga mengalami dilema etika juga Bapak untuk mengambil keputusan seperti itu. Karena yang melaksanakan kegiatan rekreasi itu adalah kelompok B, karena anak yang mau lulus. Nah, di situ kenapa saya katakan dilema etika? Karena kan memang anak kelas B itu diharuskan atau kita wajibkan untuk mengikuti kegiatan rekreasi. Tetapi namanya kerepotan atau kesibukan orang kan kita tidak tahu ya Bapak. Terus ada yang izin tidak ikut. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita pada rapat itu ya Bapak. Nah, izin tidak ikut itu, saya tidak ikut itu bagaimana? Apakah saya tidak ikut itu harus membayar? Nah, itu kita juga posisinya kan bingung Bapak. Sebagai guru dan kepala sekolah itu saya dengan Bu Ika itu berunding. Jadi bagaimana kalau tidak ada yang tidak bisa ikut seperti itu. Nah, kalau nanti kita loloskan, jelas itu akan menimbulkan kecemburuan bagi wali murid yang lain. Nah, tetapi kalau kita tidak tidak memberi izin, nanti juga akan menjadi bumerang bagi kita ya kalau tidak menjelek-jelekkan istilahnya seperti itu di luar sana seperti itu, sehingga mengurangi pendaftaran murid baru seperti itu kan Bapak, itu dampaknya seperti itu. Nah, tetapi kita tanya dulu tidak ikutnya karena apa, saya gitu kan. Nah, ternyata karena tidak ikutnya itu karena kondisinya itu hamil muda Bapak, jadi mau punya masih 1 bulan Bapak. Jadi itu sangat rawan-rawannya kalau orang hamil untuk mengikuti kegiatan rekreasi karena itu berisiko seperti itu. Oh, kalau alasannya seperti itu dan itu jelas, sebaiknya bukannya kita loloskan untuk tidak ikut, tetapi solusi terakhir dari keputusan kita bersama itu agar tidak saling merugikan, itu kita suruh untuk mencari ganti Bapak. Wali murid itu mencari ganti sesuai dengan aturan di sekolah, karena kan anak dan orang tua itu pembayarannya Rp500.000, jadi dia harus mencari ganti untuk mengisi kursi orang tua dan anak ini, seperti itu Bapak. Dan itu sampai sekarang sudah teratasi semua, jadi kendala yang kemarin kita masih kebingungan akhirnya bisa kita putuskan dan semua bisa menerima seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak ikut lolos seperti itu, tidak. Jadi harus mencari ganti. Itu Bapak untuk yang penerapannya yang sudah kita laksanakan untuk itu. Terus untuk pembelajaran yang sudah saya terima selanjutnya itu mengenai pengelolaan sumber daya Bapak. Itu yang sudah kita terima pada pembelajarannya, dan saya itu baru menyadari Bapak, ternyata tanpa kita sadari itu banyak sekali aset yang kita miliki yang belum kita manfaatkan seperti itu. Nah, dari manusia saja itu sebenarnya banyak Bapak. Jadi dari manusia saja mulai kepala sekolah ini, beliaunya itu banyak potensi yang masih belum kita manfaatkan atau kita kelola gitu. Jadi kebermanfaatan itu baru 1-2 yang kita munculkan. Saya kemarin sudah berunding dengan beliaunya. Bu Ika itu kalau di sini aset yang sudah kita munculkan kan menari Bapak. Menari sudah kita laksanakan. Tapi untuk program kita tentunya baru kita programkan secara rutin. Jadi setiap hari Selasa itu ada kegiatan menari dimasukkan ke ekstra. Itu untuk asetnya. Yang kedua untuk kegiatan sekali sebenarnya Bapak, tetapi belum kita munculkan. Nah, itu ya seperti itu. Jadi kita hanya memunculkan jumlah larinya saja untuk persiapan perpisahan. Oke, itu nanti kita lanjutkan pembicaraan berikutnya. Iya. Terus itu aset dari kepala sekolah. Terus kalau saya kan drum band itu juga belum penjadwalan kan Bapak. Drum band jadi alat itu sudah ada. Tapi untuk penjadwalannya itu saya juga masih
saya, karena kita kan hanya bertanya tadi selama 1 bulan ini materi yang diterima oleh Bu Wida itu apa, kemudian sudah diterapkan atau belum, jawabannya adalah aset tadi, kemudian kepemimpinan, pengambilan keputusan, kemudian dilema etika, kemudian aset. Ya. Jadi terima kasih, ternyata kegiatan itu berentet-rentet. Yang menarik itu adalah ada perubahan signifikan yang diterima oleh Bu Ida, kemudian kemampuan Bu Ida sekarang semakin meningkat, lebih-lebih yang dulunya tidak diamati, sekarang ini menjadi diamati, kemudian menemukan, kemudian selanjutnya itu adalah menambah nilai tambah dari apa yang sudah ada itu tadi. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Ida. Jadi itu yang pertanyaan awal. Sekarang ke intinya. Nah, gitu ya, Bu ya. Intinya itu pertama gini. Bu Ida sudah mencatat aset. Sebenarnya ini sudah saya sentuh waktu PI 3 atau 2 gitu ya, Bu ya. Sudah saya sentuh, cuman itu hanya selentingan saja. Itu untuk PR-nya waktu itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat Bu Ida diberi tugas untuk mencatat asetnya itu apa, itu terjadi kebingungan atau tidak gitu? Iya Bapak, yang jelas yang pertama itu saya mengalami kebingungan. Terus asetnya apa ya yang ada di sekolah? Karena saya memikirkannya kan kekurangannya saja Bapak waktu itu. Jadi, oh mau sekolah mau maju gimana? Anak-anak masih ditungguin orang tua. Terus apa ya? Ini sekolah itu masih apa ya, untuk gedungnya juga masih seperti ini. Lembab, terus masih banyak sekali yang membutuhkan, saya begitu Bapak, membutuhkan dana banyak untuk perbaikan ruangan. Jadi memikirkannya itu masalahnya saja, jadi tanpa memikirkan padahal kita itu sebenarnya itu punya banyak aset gitu loh Bapak. Jadi kekurangan saja, padahal kita harusnya memikirkan kelebihan apa yang bisa kita munculkan untuk memajukan lembaga ini, seperti itu Pak. Jadi kan sebenarnya dulu itu pikiran kita, pikiran Bu Ida dan saya itu kan selalu duit. Iya, Duit itu kan jadi masalah gitu loh. Padahal kan tidak hanya itu. Dari kelemahan itu kita bergerak untuk kreatif, melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita itu apa. Ya. Jadi kendalanya kan waktu itu hanya duit gitu ya, Bu ya. Mau bisa gimana gitu kan, pikirnya ujung-ujungnya kan ke dana seperti itu loh Bapak. Tapi kita untuk mengungkapkannya kan ya bagaimana. Terus setelah itu langkah apa yang dilihat dari Bu Ida? Apa hanya gara-gara duit ini sekolah ini tidak berkembang gitu? Makanya ya kita akhirnya memikirkan hal positifnya Pak. Jadi kita aset yang dari guru dan kepala sekolah itu dulu yang kita programkan. Ini sudah saya bahas dengan Bu Kepala Sekolah kemarin itu. Ya sudah beda, ajaran baru kita programkan aset yang ada di sekolah. Jadi tidak semua langsung kita programkan satu persatu. Nanti kalau sudah berjalan lancar kita tambah lagi. Jadi kita programkan dari menarinya dulu. Jadi menari yang tadinya itu kita laksanakan hanya saat akan perpisahan itu, tetapi ini kedepannya kita mulai bulan Juli itu kita ekstra. Jadi anak-anak selesai pembelajaran itu kita latih untuk menari, dan itu bergantian Bapak. Anak-anak bergantian seperti itu. Dan itu untuk program yang pertama yang akan kita wujudkan. Terus yang kedua, saya mampir ke BIK karena setelah sudah ada pojok baca. Terus anak-anak itu agar komunikasinya lebih baik itu kita programkan seperti yang biasanya. Kalau dulu itu satu anak siapa yang mau maju untuk bercerita dan cerita bebas. Tapi ini akan kita programkan setiap pagi. Jadi cerita pagi dengan 3 anak. Jadi anak kita beri kesempatan untuk maju bercerita. Kalau bisa anak-anak itu bercerita sesuai tema. Jadi sebelumnya kita beritahu anak-anak temanya besok seperti ini. Jadi anak-anak di rumah bisa mempersiapkan untuk maju bercerita. Ya hari ini. Ya itu kita laksanakan setiap hari, dan itu saya buat namanya Cerpagana Bapak. Itu Cerpagana. Apa itu namanya, Cerpagana? Iya, Cerpagana kalau saya. Apa itu Cerpagana? Cerita pagi 3 anak. Cerpagana 3 gitu. Entah itu bagus apa tidak kan, saya mikirnya kan jadi anak itu biar lebih aktif untuk itu loh Bapak, untuk berkomunikasi yang pertama, terus menambah vocabnya, menambah kosakatanya anak itu. Cerita pagi 3-nya apa itu? 3
Tiga anak. Jadi kita karena anak TK itu kalau disuruh bercerita kan singkat sedikit-sedikit tuh Bapak. Kalau satu-satu itu nanti terlalu pendek. Terus kalau satu hari satu selain terlalu pendek, juga anaknya kan ada 15 ke atas Bapak. Kalau satu hari satu kan yang lainnya nanti menunggu terlalu lama. Jadi dalam satu minggu kita usahakan semua anak bisa bergantian bercerita seperti itu. Yang ini loh yang jadi masalah kemarin itu ya gini nih. Kenapa bermasalah? Kita ini kan sebenarnya kemarin kolaborasi itu kan jam pertama, kemudian diisi jam kedua. Pikiran saya mungkin melihatnya, Gondang kan CGP-nya aneh-aneh. Anehnya apa? Satu, usianya muda. Yang kedua, punya ide-ide baru. Yang ketiga, argumentasinya meningkat. Solusinya bertambah. Dikasih jam terakhir, molor waktunya, hatinya bahagia. Terus akhirnya Bu Muara kan hanya mau manut saja itu. Karena apa? Ada ide baru. Kemarin kayak apa tuh membuat poster keliling desa itu kayak mikir gitu. Itu bocah kon keliling desa itu piye carane. Nah, ternyata idenya Bu Ida masuk itu apa? Pakaian ada, ya. Itu kan masyarakat menarik ya, itu. Itu pasti orang berbondong-bondong untuk melihat Itu apa gitu, kita tertarik. Saya tuh mikir, oh ini kita cara gila. Kalau cara begini kan masyarakat antusias untuk melihat, kemudian programnya jelas, akhirnya masyarakat bisa memilih. Ya, terus selain itu kan akhirnya yang belum mendaftarkan anak kan, belum anak tak sekolah kan bisa akhirnya seperti itu. Itu nilai plusnya kemarin itu kayak gitu. Makanya di chat itu saya bilang loh di apa? Di chatnya Bu Muara itu di apa? Di RMS itu. Ini kelompok terakhir, jam terakhir pasti molor jam, loss saja nih, ada masalah. Tapi oleh Bu apa? Bu Supiem dibatasi waktunya, stop gitu. Padahal itu sudah jam 5:30 lebih seperempat ini. Kan bergantian sebenarnya kan tidak apa-apa untuk sekolah kan itu Bu Muaranya, tapi Bu Supiemnya sudah dekat itu. Dampaknya itu kemarin itu satu, Pak Mane orang dikat nih, molor nih, kira-kira bisa malam itu, tapi ya karena udah dikat oleh Bu Supiem udah tidak. Nah teman-teman dengan saya sendiri saya kan belum menguasai materi pada saat itu Pak, karena saya yang punya materi kan di SD. Terus saya hanya membayangkan kalau untuk makan bersama nasi sayur membawa bekal anak TK kan sudah melaksanakan gitu. Tetapi kalau buah sayur terus ternyata di situ hanya anak dengan guru itu agak kesulitan kalau di TK, kalau membuatnya di sekolah. Yang jelas kalau di sekolah kan kita melibatkan orang tua karena kalau ada memotong dan lain-lain itu loh Pak. Itu kalau guru satu saya membayangkan gitu, kalau saya sendiri saya sudah tidak bisa saya karena saya faktor kekurangan guru itu yang saya pikirkan. Tetapi dengan menggunakan poster saya kan akhirnya nyambung gitu loh Bapak. Oh kalau poster di sini untuk menarik itu saya ada solusi saya seperti itu. Saya kemarin wah ini menarik banget ini. Oke itu. Terus yang saya nambahkan ini tanpa sadar ini ya Bu Ida. Aset yang dimiliki oleh Bu Ida ini sebenarnya aset yang luar biasa. Apa itu? Komunikasi. Itu sebenarnya juga aset loh Bu. Tanpa penjaringan bicara itu yang lain tidak ngerti. Oh ternyata CGP1 ini nyeleneh ini. Kayak ngomong, kemudian omongannya itu adalah ide-ide yang brilian dan semuanya kan bisa menerima. Akhirnya terjadilah kayak begini yang diceritakan oleh Bu siapa tadi? Bu Tenabi. Apa ini? Muridnya berjudul-judul. Ternyata kemarin yang berjudul hanya punya Bu Ida saja. Ternyata bukti malah 21. Ya hanya berarti. Hanya 2 ini ya? Kelompok bermain malah 15 atau 20 juga. Oh gitu ya. Nah 15 kan normal 15. Tapi kalau kelompok bermain itu malah harusnya itu 5 anak itu satu guru kalau kelompok bermain Bapak. Oh gitu. Karena kan usianya kan masih 3 tahun gitu Bapak. Itu malah lebih kecil lagi. Jadi seharusnya itu malah lebih banyak guru yang membantu. 5 orang per kelas ya? 5 anak itu harusnya 5 anak satu guru itu untuk mendampingi. Karena melatih kan itu masih istilahnya untuk fondasi atau dasarnya anak. Tapi di sini malah 15 anak? Di sini 15 anak. Baik. Satu guru. Itu padahal lebih kecil dari murid aktif. Anak yang tadi pertama kali salin ke sini itu anak yang kedua bapak sosial anak saya itu. Oh gitu. Tetapi kita bersyukurnya anak-anak ini sudah mulai mandiri seperti itu, jadi gurunya tidak terlalu berat. Berarti kesimpulannya sekolah ini berarti kekurangan guru bener ya? Iya, jadi harusnya kelompok bermain itu ada 1 atau 2 guru yang mendampingi, terus kelas saya 1, terus kelas A itu juga 1 seperti itu. Seharusnya seperti itu karena di atas jumlahnya tidak di atas 15. Ini paling tahu aja ya. Ya kesimpulannya lagi ternyata dari kekurangan itu muncullah kreativitas, inisiatif,
kemudian inovatif tanpa disadari. Iya. Dan itu kan berkembang semua. Hanya gara-gara kita kan mengadakan kucing ini. Dari sini kan nanti bisa saya tulis di LMS. Oh ternyata dari kekurangan-kekurangan ini timbul ide-ide baru yang muncul dan sekolah lainnya bisa belajar ini. Ada mungkin kurang Iya, ya. betul. Ya kan begitu. Kalau kurang kan kita selalu menilai kurang, akhirnya sekolah itu tidak maju-maju. Ya. Kemudian ini kan dari sekolah ini ya, biar prakerja kayak begini, kemudian gurunya terbatas, tapi kenyataannya terjaya. Iya. Terus aset di luar sekolah ini yang dilihat oleh tidak apa? Ya ini yang kita bedanya kan tidak balik desa Bapak, asetnya ya dari gedung Tugor itu bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Gedungnya mana tuh? Sebelah gedung nih Bapak. Sebelah gedungnya ada gedung besar di sebelah sana, dekat rumah saya itu. Oh, nempel gitu. Tidak, kan bisa. Oh, kan bisa. Tapi kelas ke belakang besar itu ruangannya, dan itu bisa kita manfaatkan juga untuk pembelajaran anak-anak fisik, kegiatan fisik yang membutuhkan ruangan luas, tetapi anak aman seperti itu. Jadi kalau di sini mungkin kayak apa bermain untuk anak-anak main yang bola atau apa-apa, itu bisa kita manfaatkan dengan adanya aset gedung gor seperti itu ya. Untuk aset yang dari luar. Selain itu yang dari luar juga. Pendopo itu ya? Ya, sebelah Pendopo. Nah, aset yang dari luar juga kan dari yang ada di balai desa itu Bapak. Jadi beliaunya mungkin dari kampung desa bisa kita hadirkan apabila kita temanya itu pengenalan tentang pekerjaan. Jadi pekerjaan itu kan mengenalkan tentang mungkin jadi kepala desa, jadi pamong desa lah seperti itu. Nah selain itu kan ada bidan juga Bapak. Bidannya kan juga sementara puskesnya itu masih di sini karena gedungnya masih dibangun. Nah itu bisa kita hadirkan seperti pada saat anak-anak saya itu diajari bagaimana menggosok gigi yang betul itu kan kita menghadirkan bidannya karena memang beliaunya ada di sini. Jadi kita ya untuk kita manfaatkan seperti itu, bukan memanfaatkan orangnya, tapi beliaunya juga sukarela Bapak. Beliau senang karena ini selain menghibur, tetapi saya juga bisa menyampaikan ilmu saya seperti itu beliaunya. Terus kalau ada kegiatan apa, ada Pak Polisi, Pak Tentara kan sering juga datang ke balai desa. Lah itu kita undangnya spontanitas loh Pak. Jadi kita tidak perlu repot-repot ke kantor, itu beliaunya dengan senang hati dengan anak-anak itu kita manfaatkan. Itu untuk yang dari aset-aset itu Bapak sarana apa dari beliau-beliaunya, dari manusianya. Tapi selain itu kan ada peternakan itu Bapak, peternakan di depan rumah saya itu juga aset dari luar yang bisa kita manfaatkan karena dekat. Terus saya juga sering ngobrol dengan beliaunya, tidak apa-apa beda kalau anak-anak ingin memberi makan sapi seperti itu, ajak aja ke sini. Terus di situ kan banyak sekali sapi tuh Bapak, jadi anak-anak kadang kita ajak juga menghitung jumlah sapinya ada berapa kan gitu. Terus anak-anak dengan sendirinya memberi makan sapi itu senang seperti itu, meskipun ada bau-bau juga Bapak di situ, tapi anak-anak kan yang penting tahu bagaimana sapi itu terus makanannya apa kan seperti itu. Bau tapi nikmat tuh. Dan manfaatnya kita juga memberitahu Bapak, kotoran sapi itu juga bermanfaat untuk kompos kan, kita bisa menyampaikan ke anak-anak seperti itu. Jangan menganggap istilahnya oh itu bau seperti itu saja, tapi itu juga bermanfaat. Termasuk depannya. Ya, terus untuk sawah kita kan di belakang ini juga ada sawah Bapak, tapi kita sering ngajak anak-anak ke sawah yang di belakang sana karena aman ya di dalam. Oh gitu. Ya, itu anak-anak di sana. Selain itu juga ada musola, jadi anak-anak bisa mengenal musola di sana. Terus ada persawahan. Itu kalau yang di dekat sini kan persawahannya ditanami buah-buahan seperti itu tuh Bapak. Jadi anak-anak bisa kita ajak, tapi kita diskusi dulu dengan wali murid yang ada di sini. Jadi nanti anak-anak kita ajak di sana. Tapi untuk program itu kita masih belum, maksudnya sempurna. Terus kemarin itu kan ceritanya ada program apa itu ya? Makan buah dan makan sayur. Iya. Nah itu apa itu? Makan buah dan makan sayur. Kalau di sini yang pertama kita usahakan setiap bulan. Ini kan tadinya 6 bulan ya Bapak ya. Tadinya di sini itu 6 bulan sekali kita makan buah dan sayurnya. Anak-anak itu membawa langsung dari rumah, baru kita tanya Bapak. Tapi ini untuk kedepannya itu kita usahakan setiap bulan. Jadi anak-anak selain membawa dari rumah, tetapi anak-anak juga kita ajak praktek. Jadi 1 bulan 1 kali membawa makanan nasi sayur dari rumah. Nanti anak-anak biar bisa bercerita ke depan, menerangkan apa yang anak-anak bawa, terus jenisnya apa saja, lauknya apa, sayurnya apa seperti itu. Terus selain itu anak-anak juga akan kita ajak untuk membuat istilahnya olahan dari buah. Kalau di sekolah olahan dari buah Pak. Untuk sayur olahan kita belum berani karena dapur kita juga belum ada seperti itu. Jadi kalau untuk buah kita olahannya bisa. Buah karena Tapi di sekolah ada. kalau buah di sekolah nggak bisa Bapak untuk membuat
jus, terus membuat buah buah hias itu juga bisa loh Bapak. Jadi anak-anak bisa melatih untuk motor organisnya seperti itu. Jadi kita latih agar anak-anak bisa mandiri, tidak istilahnya dengan orang tua seperti itu. Terus program dari makan buah dan makan sayur ini kan kalau bisa kan anak sendiri juga bisa pengadaan buah dan sayur kan, maksudnya anak diharapkan untuk menanam buah, entah itu buah tomat atau apa yang 1 bulan itu bisa menghasilkan buah dan sayur, kemudian ini dimanfaatkan diolah dari rumah atau dibawa ke sekolahan, kemudian dimasak. Ini loh program kita, anak sehat keluarga bahagia gitu. Itu ada nggak acara itu? Kalau itu saya pernah programnya seperti itu. Untuk yang dari lahan yang ada di sekolah dulu Bapak, saya memikirkan lahan yang ada di sekolah itu nanti kalau musim hujan saya rencananya itu yang di belakang sekolah itu lahan yang Bapak lihat itu rencana mau saya tanami Bapak. Kan itu kalau pisang subur Bapak. Jadi itu yang bisa sepertinya itu pisang sama apa daun singkong itu sudah kita coba ternyata dan bisa bertahan Bapak. Iya, kalau di belakang ini sepertinya itu pisang. Dan mungkin ke depannya ya itu yang di belakang itu kita tanami beberapa pisang. Kalau yang lainnya itu Bapak ya akhirnya nanti seperti itu Bapak. Jadi untuk kekuatannya itu tidak bisa lama. Tapi kalau untuk yang dari rumah mungkin ini yang dari Bapak itu baru saya pikirkan sekarang. Jadi saya tadinya itu pikirnya yang dari sekolah saja Bapak. Jadi memanfaatkan lahan yang itu loh Bapak. Di belakang itu tanaman pisang, nanti pisangnya anak-anak bisa kita ajak untuk membuat untuk pisang itu. Karena saya biasanya di rumah saya itu saya dengan kakak saya Bapak membuatnya. Jadi nanti saya memikirkan kalau di belakang ini kita tanaman pisang, kedepannya anak-anak bisa saya ajak pisang sendiri, terus atau bibit pisang seperti itu. Saya memikirkannya seperti itu. Jadi belum ke anak-anak nanam di rumah itu yang belum terpikirkan itu Bapak. Ya belum program. Nah, di depan ini ada kemana? Ke timur. Nah, di timur itu di sebenarnya pisang itu kan ada mana kalau ada salah sekitar 1,5 meter itu ya, 1,5 meter. Kemudian kalau dipaculi, kemudian itu ditanami kangkung dan bayam itu jadi tempat sayuran daripada itu terbengkalai kayak begitu. Itu kan anak lahannya sedikit sehingga perawatannya lebih mudah, dan untuk tipe anak-anak TK itu kan nggak masalah, artinya kan anak bisa menjangkau gitu. Itu kan bisa dimanfaatkan daripada bahasanya terbengkalai kosong gitu. Iya, betul sekali Bapak. Masukan jenengan. Karena saya kemarin itu memikirkannya gini Bapak. Ini kalau Pak saya tanami daun ketela itu Bapak, rambat ya. Itu saya mikirkannya kan banyak ularnya. Tadinya seperti itu Bapak. Iya. Karena di tempat saya itu banyak ularnya. Oh, gitu. Iya, saya tadinya mikirkannya gitu. Nah, nanti kalau akhirnya dibuat rumah ular gitu loh Bapak. Karena di tempat saya yang di pojok itu malah di dekat balai desa itu ditanami rumput hias itu aja dipakai untuk rumahnya ular-ular kecil Bapak. Itu sering masuk rumah saya itu malah. Jadi saya itu memikirkannya ke sana. Efeknya itu terus akhirnya ular masuk ke kelas, saya memikirkannya itu istilahnya kejelekannya dulu belum pemanfaatannya dulu seperti itu. Itu ya. Iya. Oke. Berarti otomatis Bu Ida ini di rumah harus ada carang. Saya siap terus Bapak. Jadi kalau ada ular ya itu bapaknya pegang itu. Carang. Mengapa kok pakai carang? Untuk ngusir itu kayak kok pergi gitu loh Bapak kalau pakai. Karena dia takut, kemudian kalau kita mukul ular itu dengan carang itu langsung mati. Tapi kalau dengan batang lain, dia hidup dia. Jadi saya tahunya itu bapaknya selalu nyiapin itu. Oke. Berarti kan lumayan ini. Jadi apa yang saya gali hari ini, banyak sampai saya itu mulai bingung ini. Jadi saya itu mulai opo gitu Saya ya. kalau penanaman itu jauh-jauh sebenarnya sudah memikirkan, tapi karena saya memikirkan di rumah saya saja yang balai desa ditanami itu langsung ulangnya banyak, saya gitu Bapak. Tapi yang tadi manfaatkan sebelah timur Sebenarnya ini itu dari dia, saya memikirkan kebermanfaatannya iya ya sebenarnya manfaat ya gitu. itu kan nggak terlalu berisiko, namanya bayam sama kambing itu kan hanya dipadurin dengan sebenarnya udah hidup tinggal kecil. Di sawah saya kan ada banyak di sana itu untuk makanan ikan juga. Itu 1 bulan kan sudah bisa dimanen itu, kemudian anak menanam di rumah itu ibunya bisa merawat, anaknya bisa merawat, sekaligus bisa untuk menambah atau mengurangi biaya dapur daripada dia beli di pasar kan tinggal metil gitu. Syukur kalau dia kreatif, daunnya di sayur, batangnya ditancapkan lagi ke air, dia tumbuh, kemudian yang tadi kita potong tadi dia kan juga tumbuh lagi, sayurnya kan jadi 2.
Kalau ini nanti panen lagi, sayurnya jadi 3 dan seterusnya. Sehingga tidak hanya dia mengurusi rumahnya sendiri, tapi malah bisa menjual di pasar. Nah ini kan juga tambahan apa? Akhirnya kan Income. saya income belajar. Kadang-kadang informasi kayak gitu yang apa jarang kita dapat. Saya itu kapan dari itu terpikirkan malah seperti ini Bapak. Kuat saya memikirkan. Karena kan rata-rata rumahnya kan rumah anak saya ini, jadi saya itu masih bisa. Jadi bagaimana yang menanam tanaman yang mungkin menghasilkan kompos saya gitu, bukan terpikirkan begitu. Terus saya sudah tanya teman saya yang punya kompos banyak itu akhirnya gimana ya nanti ya agar anak-anak itu menanam nanti dipanen seperti sawi kayak itu kan cepat tuh Bapak. Jadi anak-anak satu senang, dua kan sayuran tumbuh itu kan anak akan melihat gitu loh perkembangannya, tapi di pot karena saya membayangkan kalau rumahnya sempit-sempit untuk tanah pekarangannya kan nggak ada yang ditanami gitu loh Bapak. Orang desa itu kan cirinya talilan. Iya. Talilan itu kan sering ada ceting. Iya. Ceting itu bisa dimanfaatkan. Medianya apa? Medianya sekam. Tapi sekamnya jangan sekam yang lopo-lopo sekam, tapi sekamnya itu yang dibakar, yang berwarna hitam itu. Kenapa bawa hitam itu? Karena itu mengurangi bakteri. Ya. Sekam itu kan fungsinya menahan air. Iya. Kalau itu dikasih benih kangkung dan lain-lain, gitu, dia bisa tumbuh. Ya, padahal setiap bulan itu kalau tahunan itu bisa 2-3 kali. Daripada ceting nggak terpakai, dipakai untuk pot kan. Nah, itu kan juga ide baru. Gitu. Saya malah punya ide itu dari botol aquaan apa air mineral itu Bapak. Kan di rumah saya banyak sekali kan. Itu ada dua itu malah ingin saya manfaatkan untuk pot-pot jagung di sekolah. Pikir saya seperti itu. Tetapi kalau udah dicat kan kurang menarik. Saya makanya kan ya pelan-pelan nanti ada dana apa gitu saya pikirkannya. Tapi masih saya sisihkan dulu. Jadi pelan-pelan gitu loh Bapak. Dan sekolah juga menarik tadi. Cetingnya di Buika kan juga banyak. Banyak tapi di bawah Mbak E. Nah, Karena kan kalau ada berkat di rumah nggak ada yang makan kan berarti Bapak. Saya bawakan selalu gitu. itu kan hanya contoh saja. Iya. Kalau dimasakkan kan juga bertumpuk-tumpuk. Iya. Nah itu kan bisa dimanfaatkan daripada tidak terpakai, akhirnya dia pecah, akhirnya pecah semua. Dan sebelum dia pecah kan sudah dipakai untuk pot. Sekam kan juga banyak dan nggak usah beli loh itu. Tinggal minta aja kemudian dibakar warna hitam. Oke, itu kemudian sekarang proses pengambilan keputusan menggunakan berdasarkan pemetaan Wida, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak Wida. Waktu tadi rekreasi lagi. Kalau rekreasi sudah saya jelaskan tadi Bapak pengambilan keputusan kan Bapak dulu di kepala sekolah. Kalau berkaitan dengan pembelajaran di kelas, mungkin sebelumnya ini ada cerita Bapak jadi anak itu kan namanya anak kecil tidak istilahnya kalau dipaksa kan yang jelas tidak mau dia belajar sesuai dengan minat. Tapi kan di kelompok B mau SD itu rata-rata wali murid itu meminta anaknya pinter, bisa baca, bisa menulis, bisa berhitung seperti itu Bapak. Kadang saya menjadi dilema apalagi di semester terakhir seperti ini Bapak. Kadang orang bilang ya Bunda ini anak saya tidak mau belajar ini mau SD gimana. Saya dituntut seperti itu. Saya itu juga akhirnya dilema dan anaknya nanti kalau saya paksa akhirnya tidak mau belajar, terus kadang itu nangis seperti itu. Jadi itu dilema juga bagi saya. Tetapi akhirnya saya beri pengertian Bapak. Jadi untuk keputusan saya tetap memilihnya kepada anak. Karena anak itu kalau saya paksa nanti ya efeknya juga tidak baik pada perkembangan dia, psikologis dia. Akhirnya saya beritahu ke orang tuanya. Saya ajak bicara empat mata itu dengan dulu Bapak. Mohon maaf karena namanya orang tua jadi parenting saya empat mata Bapak. Memang kita istilahnya dituntut seperti itu kalau masuk SD. Tetapi untuk saat ini itu kedepannya saya yakin yang di SD itu juga tidak akan ada pemaksaan lagi. Jadi kita sudah kerjasama dengan kepala sekolah dan guru SD yang ada di sana karena anak-anak yang ada di TK ini otomatis masuk ke SD yang di SD pertama satu itu Pak. Jadi kita sudah berdiskusi kalau anak-anak itu nanti akan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Tidak harus dipaksa istilahnya dia ada tes seperti itu loh Bapak. Jadi orang tua kan ketakutannya nanti ada tes nanti anaknya tidak bisa bagaimana seperti itu. Tapi setelah saya beri pengertian bahwa anak-anak itu sebenarnya itu pintar semua. Tidak ada anak yang bodoh. Tetapi perkembangannya anak itu memang berbeda. Jadi anak satu dengan anak lain itu mungkin yang satu sudah duluan, yang lainnya mungkin bergantian seperti itu. Itu contoh untuk pengambilan keputusan yang sudah saya lakukan dengan wali murid yang menuntut anaknya pintar gitu Pak. Ya, dari cerita-cerita yang lalu kan sebenarnya Bu Wida ini kan sudah menanamkan kayak begitu. Jadi anak itu diberi kepercayaan. Jadi
jadi kan tidak pada anak. Kalau dulu kan masih dipaksa, sekarang membersihkan kelas saja anak sudah rebutan, kemudian mimpin apa sudah rebutan. Jadi kan mereka sudah bisa jiwa kepemimpinannya sudah muncul, kemandiriannya sudah muncul, kreativitasnya sudah muncul. Itu kan tinggal dipupuk, dikembangkan Iya, gitu. kalau kita mengikuti anak itu. Jadi kita sudah lancar lah istilahnya sebagai guru, sudah tidak perlu. Ayo anak-anak tidak perlu teriak dan banyak bicara. Jadi biar anak itu berbicara. Nah itu kan aset ke depan kan kayak begitu. Anak-anak yang mandiri ini kan akhirnya dilihat oleh masyarakat, loh, udah ini kok mulai koyok gini ya? Apa perubahannya kayak gini? Sekolah ini. Nah, ini kan juga aset sebenarnya. Cuman yang kemarin itu kan tidak dilihat oleh Bu Ida. Bu Ida kan hanya melihat kekurangan duit, gitu. Sekarang kan tidak kayak gitu ya. Insya Allah Pak. Karena setelah belajar ini ya kita berubah mindset juga Pak. Oke, itu kemudian minimal etika tadi sudah ya, kita lagi kemudian nggak perlu dikembangkan untuk apa tadi pengambilan keputusan. Yang jelas ya dari diri saya sendiri Pak, kadang itu saya itu masih ada rasa kasihan gitu Pak. Jadi untuk mengambil keputusan itu rasa kasihan saya itu kadang itu masih berbenturan Bapak. Harusnya saya lebih adil, kadang itu masih kesakit saya seperti itu. Jadi perasaan-perasaan seperti itu yang masih harus saya saya pelan-pelan saya kikis jadi menjadi bisa adil terhadap semua anak gitu Pak. Yang penting itu karena kadang itu kesaknya jadi tukar yang gini kan, saya selalu seperti itu. Jadi kamu kan temanku, jadi kadang itu saya ada rasa kasihannya membela itu loh Bapak. Ada seharusnya saya sebagai guru kan menanya anak-anak ini ada apa, anak seharusnya seperti itu. Jadi yang perlu saya kembangkan lagi yaitu ke anak itu loh Bapak. Rasa keadilan saya itu kadang masih berbenturan dengan rasa kasihan ya. Jadi dengan anak itu. Yang penting itu satu Bu Ida dalam melangkah ke depan itu. Pengambilan keputusan itu menggunakan dua alat bantu. Satu itu masuk akal, yang kedua itu tidak bertentangan dengan suara hati. Kalau sudah masuk akal kemudian tidak bertentangan dengan suara hati, mari kita melakukan. Tapi kalau misalnya itu masuk akal tapi bertentangan dengan suara hati, ya udah, masalahnya nanti itu menjadi beban penjenengan, akhirnya tidak menjadi gemuk tapi menjadi kurus terus. Tertekan, bahasanya tekanan batin itu. Garwa penjenengan yang golek duit tenanan, begitu orang lemu ya bahaya. Itu ke depan kayak begitu. Jadi masuk akal, kemudian tidak bertentangan dengan suara hati. Pokoknya kalau Bu Ida ini ke depan atau mulai dari sekarang itu membuat catatan 20 kelebihan Bu Ida itu apa, kemudian mencatat lagi 20 kekurangan Bu Ida itu apa. Nah, kelebihan itu ditingkatkan lebih baik, kelemahan Bu Ida ini satu persatu dikikis menjadi baik kelebihan. Nah, kelebihan yang sudah muncul ditingkatkan, kemudian kelemahannya ini diturunkan jumlahnya, sehingga suatu saat Bu Ida itu menjadi orang yang kayak santriwan dan santriwati. Jadi istilahnya apa Bu? Orang Islam itu apa namanya, semakin baik itu istiqomah, solehah, begitu. Gua dari malaikat gitu loh Bu. Jadi bahasanya itu melihat orang itu dari wajahnya kelihatan kita itu malas melihat ngompol, bermain kucing tadi. Saya melihat penjenengan itu kalau kita sedih itu ada apa. Kemudian muncullah empati. Empati itu muncul dari itu tadi 20 lebih dan lebih kurang lagi. Cuman untuk menulis 20 lebih dan 20 kurang itu katanya Bu Yunita yang sedang terap nih. Boy, kurang nyari pengalaman program guru penggerak Pak ini. Berbenturan dengan diri sendiri atau kita perang sendiri lah istilahnya. Akhirnya Bu Ida ini minta Bu Yunita itu sampai minta tolong pada temannya. Itu kan kelemahan gua kok. Iya kan. Kita akan. Dan itu beda-beda tipis antara kelebihan dan kekurangan. Dan itu kalau penjenengan mencatat itu untuk kalau nanti loka sudah jadi, saya dikirimi penjenengan. Bukan untuk saya bongkar penjenengan, tidak. Tetapi untuk melihat
nanti ada perkembangan bagus seperti itu. Artinya nanti kemarin itu hasil sudah pamitan karena pertemuan terakhir. PP nanti sebentar lagi juga meninggalkan. Jadi ada kenangan yang terindah dari kegiatan pembelajaran ini. Oh ternyata Gudang ini akan bagi kecamatan yang tampil beda nanti. Saya itu malah yang sering dikomentari suami itu jenenge wong nek kaku keras kepala, terus prinsipnya itu terlalu, maksudnya kilo prinsipku selalu seperti itu, kalau sudah bilang A ya A, nggak bisa dirubah ke B, seperti itu bapak saya yang sering ditegur itu malah itu. Ya itu kan berarti kelemahan penjenengan Iya, ditampilkan oleh prinsipnya istri. itu ya terlalu, maksudnya kok prinsipnya nggak bisa dilo, misalkan ya diganti toko harinya gitu loh. Kalau sudah hari ini ya sudah, saya gitu kan pasti Pak. Kok bapak itu pasti berubah, kalau suaminya sering berubah tuh bapak. Jadi bagi saya itu orang nggak berprinsip, saya selalu seperti itu. Tapi kalau sudah bilang A, saya orangnya kan selalu memegang teguh, saya usahakan kalau saya janji A ya sudah A, saya kan gitu. Ya itulah namanya prinsip itu ya, satu masuk akal, dua tidak bertentangan dengan suara hati. Tinggal penjenengan itu yang tadi saya utarakan lagi, aset penjenengan yang utama itu adalah komunikasi. Komunikasinya menjadi itu loh, masalahnya kayak begini. Jangankan penjenengan, saya ini loh sampai hari ini gak dingerteni oleh istri. Apa yang saya kerjakan hari ini itu istri saya bingung, gak masuk akal. Tapi nanti baru ngerti setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Oh ternyata suami saya itu melakukan ini itu jadinya kayak begini ini. Bangun rumah itu Bu ya, bangun rumah itu saya didiamkan istri saya itu 1 tahun. Tapi setelah 1 tahun itu saya bilang, karena dapat pertanyaan, Bun, bangun rumah dong, aku gak ngerti kalau begitu. Kemudian tanya lagi, aku bersyukur loh punya suami kayak ini. Kenapa? Jadi iyo, ngotot saya ngerti, tapi orang ngotot kayak ngono, kira-kira sampai hari ini aku orang di rumah. Itu yo aku, tapi yo kakunya nggak ingin lah itu. Mengapa kayak begitu? Karena saya melihat di depan itu. Jadi apa yang saya kerjakan itu menjadi dilema ini Bu. Sekali kayak gini. Saya melihat orang ini perlu dibantu, tapi saya harus berkarya. Kalau saya membantu orang ini bahagia, tapi karya saya tidak tersendat. Tapi lebih baik saya membantu anak ini, orang ini, tapi dia lepas dari masalah. Karya ini kan bisa dikerjakan waktunya, sehingga bisa meningkat seiring dengan waktu. Tapi orang ini selamat gitu loh. Ya itu saya jadi dilema. Kadang-kadang itu, wong kita ini, dapat bantu ini, mesaknya, tapi tidak dibantu nih, karya itu kok kayak gini. Itu namanya dilema etika itu ya gitu. Makanya masuk akal, tidak bertentangan dengan suara. Kalau di kelas ya itu tadi Pak, kadang anak nangis, wah apa nih tuh, saya kadang itu sudah, maksudnya langsung menjudge sana itu Pak. Padahal harus saya kan bertanya dulu ada apa, yang salah siapa kan kita nggak tahu kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk berikutnya Bu ya. Program berdampak pada murid. Apa nih itu program ini? Program saya yang tadi di awal sudah saya sampaikan Bapak, ini untuk yang sudah saya rancang. Jadi cerpa tadi loh Bapak. Itu kan rancangan untuk ajaran baru yang akan saya laksanakan. Saya sudah konsultasi dengan kepala sekolah juga. Kalau nanti anak-anak saya ajak untuk cerita pagi 3 anak, jadi anak-anak biar komunikasi lancar, karena saya mengamati dari luar Bapak. Dari luar itu anak-anak kan cenderung bermain HP. Kalau bermain HP itu berarti anak tidak berkomunikasi, dan itu komunikasi anak menjadi menurun. Dengan bercerita, anak akan lebih banyak mengeluarkan kata-kata atau kosakata yang ada di dirinya itu loh Bapak, untuk berkembang. Jadi anak akan pandai berbicara dan teranak. Kalau anak-anak itu dilatih, kalau tidak dilatih kan anak-anak akan diam saja. Jadi merasa gurunya itu sudah ngerti apa belum kemauan dia kan, karena dia diam aja hanya ngikuti seperti itu. Jadi kalau anak diberi kesempatan untuk bercerita atau menyampaikan pendapat, kan anak akan lebih aktif seperti itu. Betul. Itu bagus gitu ya. Maksud saya bagus itu begini. Satu, sebenarnya dari kalimat penjenengan program itu, anak mau tidak mau kalau cerita itu kudu moco. Iya. Atau dia dapat mendengar dari orang lain, oh ceritanya kayak gini, nanti akan disampaikan. Nah untuk menyampaikan ini seringkali mesti akan kolaborasi dengan orang tua. Bu, aku besok cerita kayak gini caranya lah, untuk nanti belajar bahasa, ya. ya.
komunikasi dengan orang tua berjalan, kemudian jiwanya kreativitas anak itu tinggal ngembangnya begitu, kemudian yang ketiga itu anak dilatih untuk punya jiwa mandiri dan kepemimpinannya muncul. Nah, itu bagus banget. Jadi ini ya hal baru ini. Kalau saya kemarin tuh kan kalau Bu yang di Bu siapa literasi itu kan membaca ya Bapak itu apa itu sehari satu buku itu satu minggu satu buku. Ya, satu minggu satu Sami buku. saku itu. Ya, sami saku itu. Kalau di sini kan anak bercerita karena anak TK kan beda dengan anak SD Anda bisa baca, yang bisa ya? belum bisa membaca. Jadi apa yang dilihat atau gambar apa atau kejadian apa seperti itu. Jadi pemahaman anak gitu loh Bapak. Kalau di TK itu. Dan yang saya dulu di sekolah itu ada namanya literasi, tapi literasi itu hanya baca. Tapi saya amati anak ini kan kalau baca gak serius. Ya, selain itu anak untuk membaca kalau tidak minat kan beda karena ada anak yang suka dengan kognitif untuk berhitung seperti itu. Jadi jika membacanya anaknya beda-beda. Terus saya rubah literasinya. Kalau literasinya 15 menit, 12 menit itu mereka membaca, yang 3 menit anak yang rame itu saya suruh maju. Akhirnya kan orangnya demen kabeh. Sing meneng anteng tak suruh ke depan. Bocah bingung. Rame kon maju, meneng anteng ya kon maju. Wah, ini bingung iki akhirnya. Tapi dia punya apa tanggung jawab. Aku berarti mau tenanan. Masalahnya apa? Mereka sosok saya panggil ke depan. Cerita. Nah, itu kelihatannya waktu anak cerita kemudian saya tanya-tanya itu kepala sekolah lewat. Kira-kira yo ngene ya, literasi yang berhasil kayak begini. Termasuk yang ini tadi penjenengan ini. Serpa dana ini. Terus ada lagi yang sami saku itu bagus. Cuman yang jadi masalah kudu ditunjukkan temanya. Biar mungkin satu kelas itu temanya podo, bukunya podo ya mumet. Saya kemarin itu rencana juga ingin bertanya lagi kan itu tuh. Mau saya sambung lagi tapi saya kok masanya waktu ini. Ya, saya itu juga tidak memberi kesempatan yang lain. Saya kan terlalu kaku kan Bapak bagi saya itu kemarin terlalu kaku. Padahal untuk penerapan kalau di TK saya sudah membayangkan itu kalau di TK anak-anak itu aja saya beri kebebasan. Jadi untuk bercerita pun karena apa moodnya anak kan beda Bapak. Seperti itu saya membayangkan gitu lah kalau kayak anak-anak kaku kan nanti kalau cerita tentang ini seperti itu kaku sekali. Saya kemarin mau nyambung tapi saya membayangkan di belakang saya sudah tunjuk jari buahnya kan Pak itu. Saya gak enak sama Pak Sem dijawabin. Udah gue sujud ekonomi. Dia masih ya saya gitu. Nah itu sebenarnya kalau ingin memainkan literasi bagus di kelas itu ada namanya etalase. Nah, anak itu disuruh nyumbang buku yang lama pun tidak masalah dari rumah, buku cerita, buku apa silakan bawa rumah, bawa ke sekolahan, itu dimasukkan ke etalase. Nah itulah bahan untuk anak-anak nanti belajar literasi itu. Nah ini buku lama bagi anak, tapi buku baru bagi teman yang lain. Nah itu kan mau tidak mau kan menjadi bahan di sini untuk ya suatu saat kita cerita. Bisa menemukan hal baru seperti itu Pak. Selain itu bisa juga Pak. Untuk anak-anak kalau diberi kebebasan, mungkin kalau tadi yang sudah dibaca apa, mungkin tentang matematika, saya akhirnya bisa menghitung ini, itu kan sudah bagus. Terus mungkin saya sudah membaca ini, jadi setiap anak kan beda-beda, tetapi tidak merasa tertekan tuh Bapak. Tapi kalau ditentukan tema itu kayaknya untuk bercerita itu kayaknya kaku gitu. Angel itu, iya. Bukunya itu belum tentu ada. Belum gitu. satu ada. Ada satu kelas ya Pak itu. Belum ngandani perpustakaan yang sama apa ada? Nah, ya. SMP Pace itu pernah diberi bantuan buku itu 1 miliar tuh. 1 miliar, bener-bener 1 miliar. Bukunya itu bagus semua. Karena bagus akhirnya karena saya sarana prasarana gawe rak. Pada waktu saya gawe rak itu harapan saya buku itu tertata rapi. Dan 1 tahun berikutnya loh buku ini loh lenyap, ngabar. Oh alah yo. Aku berusaha piye carane ben kabeh iki itu dari pertanian, dari peternakan, dari keterampilan apa? Keterampilan itu, pengetahuan ini, pengetahuan lengkap sudah. Yang 1 miliar loh. Hanya kan kebayangin loh 1 miliar gitu buku itu. Judulnya, mas 1 ruangan ini loh. Raknya itu 1 harganya kan ada salah berapa ya? 9 juta kalau ada salah. Tapi yang pakai ide saya, ya ini rak itu. Raknya gue ngangkat. Dan itu sayangnya perpustakaannya kan di lantai 2. Menggani rakyat 100.000. Ya itulah namanya orang ini ya pengen punya hak milik. Menarik loh Bapak yang disampaikan Bu Muni kemarin itu mau saya sambung lagi itu saya sampai penasaran itu. Penasaran nanti kan anak-anak apa sebenarnya itu kita mau nyambung
menyampaikan dalam satu hari itu satu tema, terus anak-anak kalau tidak punya buku nanti pinjam ini anak itu akan kalang kabut, istilahnya apa ya, kebingungan, orang tua juga akan bingung cari sana kemarinya bingung. Jadi bukan membuat anak itu nyaman, malah anak itu menjadi kebingungan kan gitu. Betul. Kita lanjutkan. Kadang kartu kredit itu gawat sih. Sekarang ke komunitas praktis. Bu Ida sudah mengembangkan ini, saya ingat saya. Termasuk kepala sekolah mendukung itu. Iya, ini sudah saya cetak. Akhirnya sudah saya cetak. Hari Opo itu kan ada namanya pemanfaatan IT. Ini Bapak ya. Iya, Pak. Juga. Itu. Sudah ada foto-foto kita memanfaatkan IT. Terus kita diskusi permasalahan anak-anak, pembuatan pembelajaran. Di sini foto-fotonya sudah ada, saya cetak beberapa Bapak. Jadi yang lainnya masih di laptop karena memang kan setiap Sabtu kan Bapak itu. Jadi kita selesai pembelajaran kita. Itu kan tidak berlangsung mendekati ini, itu sudah lama terbentuk. Januari ya? Itu kan disentuh kemudian muncul, apalagi kepala sekolah kan PP, ya, sekarang ke Pasil. Sebenarnya PP itu kita sudah diprogramkan itu. Jadi mesaknya yang nentuin kepala sekolah maju ya anak buahnya malah layon tenang gitu. Tapi ya tidak apa-apa, itu demi apa peningkatan kompeten. Kompeten juga untuk berbagi juga ke Bapak akhirnya. Saya ini kosong, tapi besok malah enak gitu loh Bu. Sabar Bu. Tapi kita guru-guru tadi ini kan sehat kemarin, semangat, pada jam 4 ya seger kayak ngono loh. Tapi kan karena makan buah dan sayur kalau ini. Iya betul. Sayur apa sayurnya sayur asam, sayur lumbu khasnya, besok lumbu kemarin. Nah, lumbu berarti pedes itu ya? Enggak, dibuat sayur asam enggak? Oh gitu. Iya, dibuat sayur asam lumbu. Lumbu hitam apa lumbu hijau? Lumbu hijau. Nah, lumbu hitam kan Itu pakai sama gatel. batangnya, sama buahnya ya? Gatel sama Sama daun. Iya. Zaman saya muda kan itu sentil. Bukan tulis angka mati tapi Ya kalau tidak bisa mengolah, saya sendiri juga kesulitan lah Bapak. Takut gatal saya. Buatelnya ini gak lidah masalahnya. Iya, lidah. Kalau yang lain enggak. Iya. Terus ke depan apa yang dilakukan untuk komunitas ini? Ya kita tetap melanjutkan ini Bapak, kalau bisa kan kita kembangkan lagi. Kalau dari belajarnya IT itu mungkin ada masukan dari kepala sekolah ke depannya, nanti kita pakai layar LCD juga. Kenapa? Agar memudahkan untuk menyampaikan pembelajaran yang dengan menggunakan IT itu. Karena biasanya guru-gurunya kan keliling ke Bapak, membantu satu persatu seperti itu. Karena kan dengan teman sendiri itu memang kita alhamdulillahnya kok temannya masih sedikit ya Bapak. Jadi untuk membantu keliling lebih mudah. Tetapi untuk kedepannya kita ke guru itu diusahakan kita pakai SD sementara kita tidak di desa. Tapi harus diingat itu, itu kan ada masa tayangnya, ada jam tayangnya. Kalau jam tayangnya habis ya berarti selesai. Jadi ke depan kan tidak hanya, kan tahun depan ini kan muncul laptop, dibelikan laptop. Sudah. Sudah laptopnya. Terus setelah laptop kan nanti LCD. Iya. Sudah dilengkapi dengan bukan internet sudah kan? Nah, internet sudah, laptop sudah, LCD jalan, sudah semuanya. Hanya faktornya kan baru satu. Terus juga ini program kedepannya kan kita untuk pembelajaran di kelas itu seperti pembuatan LKA itu diusahakan setiap guru itu bisa. Jadi kita tidak saling ketergantungan, tetapi semua diharapkan kan bisa. Kalau di sini sudah ada printer juga, jadi tidak saling menunggu seperti itu loh Bapak. Berkali-kali kalau misalnya ada video yang menarik itu, kemudian ada pertemuan tokoh masyarakat di balai desa, itu ditayangkan. Ini mestinya kepala desa rada respon itu, artinya respon itu begini. Ayo kita melihat perkembangan di desa ini TK-nya kayak begini, SD-nya begini, SMP ada enggak? SMP tidak ada. Belum ya? Sebenarnya kan adanya Bapak di dekat. Enggak, maksud saya di desa ini loh. Nah, perkembangannya kayak begini, ada tokoh-tokoh masyarakat. Terus setelah itu muncul susu tante, sumbangan sukarela tanpa tekanan. Gimana untuk memajukan ini? Karena ini ada kekurangan nih. Mestinya kayak begitu, tapi aku gak mau gurui kalau kita mau dosa. Itu hak mereka ya. Tapi ke depan kayak begitu. Jadi kalau ada kekurangan, mari kita bermain itu. Sekarang bagian akhir pendampingan hanya 10 menit. Jadi saya melihat dari pendampingan ini menarik sekali. Tanpa sadar menghabiskan waktu yang panjang. Tidak semua cerita bisa saya tulis karena antara nulis dengan cerita itu beda Bu. Nek Twitter nek nulis itu gak iso yang menepui. Kecuali omong yang sekarang itu ada diterapkan di laptop. Omong laptopnya jalan. Ada gak? Ya, cuma saya belum punya.
Begitu. Ya, laptop saya juga belum bisa Bapak. Itu yang terbaru itu malah lebih cepat itu. Apa? Untuk ya istilahnya kita bicara saja tapi di situ sudah mengetik. Ya, iya. Sudah ada, Pak? Itu ada itu. Nah, itu Laptop saya coba itu masih belum bisa Bapak. Jadi nyendat itu malah kata-katanya itu saya bilang misalkan halaman di situ bukan biar tulisannya halaman. Gitu. Jadi mungkin apa ya? Nyambungnya di sana untuk mikrofonnya itu Bapak. iya. Itu jadi saya akhirnya ngedit lagi malah lebih lamanya di situ. Sama dengan pada waktu saya mahasiswa, saya bilang pada teman-teman, suatu saat pasti ada namanya mesin fotokopi. Karena banyak yang fotokopi dan perangkap 10 atau 20, kemudian orang ini tidak sempat untuk makan, akhirnya fotokopi ini nggak usah diklik, ditumpuk aja. Tak tumpuk ini, Jalan sini. perintah aja, fotokopi, ini fotokopi ini totonan pisan, baru kelipan pisan. Terus saya cerita itu pada teman-teman saya ditertawakan. Oh, kok ini yang udah jajaran nanti kan ada, ternyata ada. Dan jadi terkesan itu tentang Cerpagana. Kalau kemarin itu ada apa itu ya? Sami Sapu. Nah, Sami Sapu. Sekarang ada Cerpagana. Nah, kemarin goro-goro kolaborasi yang terakhir itu saya pas, pas gitu loh. Kalau cerita tentang Ngambung, saya juga membuat itu. Tidak tahu, Bu tidak menikmati apa kita tidak tahu kemarin itu di. Saya itu baca Bapak di situ tapi untuk balas itu Bapak dia pakai itu anak tuh Bapak jadi saya belum sempat balas sudah ada nama baru saya baca ada baru seperti itu. Iya. Tapi memang nyambung seperti itu. Jadi ya seperti itu yang muncul kemudian apa itu kemarin ada pembuatan jamu tanaman obat. Luwih gede, gawe unir nandur sampai 3 bulan akhir panen. Kok panen nyiapin kuwi itu membuat minuman itu kan ada. Kalau pengen awet kan harus ada apa zat yang pengawet itu kan ada. Kalau saya punya ide baru Bapak, Mabilu namanya. Mabilu apa? Mabilu itu manisan blimbing ulo. Manisan blimbing ulo kan di pekarangan dekat rumah itu blimbing ulo saya kan banyak sekali kan Bapak. Jadi itu mau saya manfaatkan, saya buat Mabilu itu, manisan itu direndam dulu selama 24 jam dengan air aku atau gamping lah istilahnya Bapak. Itu setelah itu baru dicuci, terus kita olah gitu manisannya itu kita olah dan kita beri gula seperti itu Bapak. Jadi itu anak-anak bisa melakukan itu nanti. Ini masih saya programkan Bapak. Jadi harus direndam dengan untuk menghilangkan rasa kecutnya itu loh Bapak. Oh, bukan karena tahan lama dia? Bukan. Ya, Tapi tahan dia lama bisa itu? tahan lama juga. Kalau kita masuk ke kulkas dia tahan lama Bapak itu. Oh, Seperti itu iya. Jadi selesai direndam itu nanti kan kita cuci dulu baru kita olah gitu. Jadi kita apa ya dipotong gitu panjang gitu aja. Nanti baru kita kemudian. itu mengurangi kecut itu? Iya untuk mengurangi kecutnya seperti itu. Karena namanya anak-anak kalau kecut kadang kan hanya tetap sudah kecut nggak mau kan Bapak. Kalau kita buat manisan untuk anak-anak kan. Jadi penjenengan tidak hanya Mabilu ini. Nah itu ada itu apa cerme itu. Saya dulu pikiran saya cerme itu enak. Kecutnya luar biasa. Bukan. Kecutnya itu bukan karena kalau dipetil penjenengan makan itu tidak terasa apa-apa. Tapi begitu dia diolah menjadi kecut. Itu juga bisa untuk manisan tuh Bapak. Iya bisa. Kalau saya panen tak coba sing apa tua sekali saya makan hanya kecut itu enggak kecut. Kecutnya itu gara-gara direbus kemudian dikasih pewarna merah itu kan karena ada pewarnanya kemudian dikasih gula akhirnya dia menjadi masam. Jadi saya juga ternyata kayak begini. Kalau saya merencanakan kan itu kan program saya karena lihat bimbing saya banyak tuh Bapak. Mabilu itu saya langsung otak saya itu bekerja sendiri tuh. Jadi saya kok pengen buat ya manisan bimbing dulu. Terus saya singkat-singkat sendiri Mabilu ya saya gitu. Terus nanti mewarna rencana saya pakai daun pandan biar hijaunya itu cantik terus itu kan bahan alam juga saya pikirnya gitu. Direbus terus diberi gula. Terus anak-anak kan kemungkinan juga akan suka kalau sudah bentuknya seperti itu saya gitu. Kalau langsung makan bimbing kan tidak mungkin mau saya gitu. Tidak hanya ide, terapkan. Nah, penerapannya setelah jadi penjenengan pak kecil-kecil, kemudian diberikan aja pada orang tua ini. Ini untuk contoh sampel. Ya, setelah ini rasa ini, iya rasanya enak apa enggak ini? Ya kalau mereka mantuk-mantuk, biasanya begini, terima kasih ya, besok lagi. Nah begitu kan. Kalau besok lagi, penjenengan membuat yang banyak, tapi dengan harga.
Berarti kan juga bisa menjadi Itu rencana saya munculkan nanti waktu panen karya saya munculkan dia. Lah, Karena ini dalam. memang bulan-bulan ini rencana saya program saya kan ada dua bapak. Saya rencana mau membuat jahe seri itu. Karena waktu di Nganjuk itu saya membuat kok istilahnya dapat ujian alhamdulillah gitu. Jahe seri gula merah sama saya pakai si jeruk nipis gitu. Untuk saya beri apa itu kayu manis sedikit tapi ini tidak terlalu banyak itu. Nah itu kok banyak ujian gitu. Enak beda ini bisa melegakan tenggorokan juga nyaman seperti itu. Terus apalagi kan saya taruh di termos jadi langsung hangat gitu loh Bapak. Dalam kondisi hangat, beliau-beliaunya itu suka waktu penilaian UKS itu. Itu program saya yang dulu itu seperti itu. Terus waktu di sini kan saya belum menerapkan lagi kan Bapak. Itu rencana juga saya munculkan di panen karya. Rencana saya seperti itu. Jadi hasil dari istilahnya pengolahan yang ada di otak saya itu saya munculkan kembali di sini nanti waktu panen karya. Rencananya seperti itu. Untuk bahan-bahannya olahan. Tadi kayu manis. Iya, saya beri kayu manis sedikit gitu Bapak. Untuk pemanis saja gitu. Tapi yang utama itu kalau tidak ada jeruk nipis itu beda nanti rasanya. Terus pakai gula merahnya saya saring gitu. Jahe seri itu. Itu nanti hangat Bapak di tenggorokan saya yang merasakan terus teman-teman itu yang testernya waktu di Nganjuk itu seperti itu terus waktu UKS kok bagus beda ini. Jadi resiko. Iya. Resikonya nanti kalau ini jadi Iya. jahe sering jadi, kemudian ini menjadi hak paten panjenengan. Kalau jadi hak paten panjenengan, kemudian panjenengan nanti akan dihubungi oleh pengusaha. Terus penghasilan panjenengan bertambah-tambah, pulang itu dulu. Nah ini nanti ke depan mulai dipikirkan ini. Kemudian kan kemarin yang mengusulkan jamu ini kan, gudang ini kan tempatnya pembuatan jamu juga. Jamu beras kencur Beras itu kencur dari Bu Muni Bapak. Kemarin nelpon saya Bu Muni itu. Bida Iya. kalau saya buat beras kencur gimana loh? Bagus Bu Muni. Lah Bida itu idenya Bida apa? Saya itu punya ide dan ini sudah lama Bu Muni saya ceritakan yang jahe seri itu Bapak. Oh ya sudah. Saya nggak bisa untuk beras kencur Bu Muni gitu. Nanti saya tampilkan di panen karya gimana Bida gitu. Loh, bagus saya gitu. Selama itu istilahnya dari kita malah bagus saya gitu. yang di Nirwana itu kan yang buat orang Gondang. Orang Gondang iya betul. Bener kan? Iya. Nah, itu kan berarti ini nanti kan bisa menjadi sesuatu yang ini. Dokter kalau dari kemasan itu nanti penjara mulai dari sekarang berpikir Nanti saya kegunaan ini botol, ada iya, apa. saya botol kan gitu Bapak nanti waktu panen karya rencana saya gitu, terus nanti saya beri tester, jadi testernya nanti langsung minum di tempat biar beliaunya merasakan, tetapi di botol juga saya siapin beserta cara membuatnya dan manfaatnya saya seperti itu. Terus nanti testernya Iya, pada waktu panen karya. di panen karya itu jangan menggunakan gelas ini loh, gelas yang Yang floppy itu loh, iya gelas istilahnya tetap gelas bukan gelas plastik Bapak, ini gelas kayak beling kayak apa itu Bapak? yang floppy itu loh, Kecil ya. yang kayak itu apa untuk madu atau apa yang kecil itu, sehingga orang kan penasaran gitu. Minum sedikit. Iya, bahasanya dibuat aja penasaran Kayak orang juga. keluar di tas itu Pak. Iya iya betul, itu namanya buat orang itu penasaran, titik tapi enak, kemudian manfaatnya dirasakan, kemudian nah itu. Saya itu programnya kan kemungkinan didatangi dari beliaunya Bapak. Itu Bapak, jadi beliaunya nanti saya persilahkan untuk mencicipi dalam kondisi hangat seperti itu gitu loh Bapak. Oh gitu. Jadi kan tidak hanya beliaunya, tetapi nanti mungkin teman-teman CGP semua bisa mencicipi itu karena saya bawa satu tema besar. Cara saya seperti itu. Oke. Padahal penjenengan lupa itu nanti yang datang itu lebih dari 150. Tapi kalau gelas kecil tadi masukan Bapak kan Iya. semua penasaran. Saya kan mengingatkan penjenengan aja nanti yang datang itu sekitar 150-an orang. Masalahnya tidak hanya CGP yang datang itu, tapi pada waktu panen karya kan juga mendatangkan murid juga kalau nggak salah. Dari BPGB juga banyak itu. Fasil masuk. Iya, pasti masuk. Nah, pengeluaran nanti kan juga rencana saya itu mau saya bawain juga gitu. Terus kepala sekolah seluruh Nganjuk itu juga akan datang semua. Jadi itu jangan nanti ribet betul. Makanya saya tadi kalau rencana penjenengan membuat gelas ini itu nggak tekan nanti. Yang itu nanti kan ada biaya sendiri. Nanti per CGP kalau nggak salah dapat uang untuk itu 150 atau berapa? Untuk biaya panen karya itu. Makanya disiapkan dari awal itu Bu Yunita untuk presenter. Untuk penyampai dari kelompok kita. Oke Bu Ida, hari ini saya bersyukur karena dapat masukan yang lumayan banyak dari TI 5 ini. Mudah-mudahan hasil observer Bu Ida dengan teman sejawat tadi sudah jadi videonya, laporannya sudah. Nanti sebelum dikirim ke saya itu
di foto-foto dulu juga. Jadi ada fotonya dikirim lewat WA, kemudian hasilnya bisa saya bawa. Mungkin hari ini atau kapan nanti bisa menyusul aja Bapak, saya apa sekalian yang video ini. Iya, jadi kan nanti biar cepat, tapi agak cepat gitu ya, karena saya kan harus menunjuk ke Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ida Setianingsih, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk kegiatan pra-observasi dengan supervisi akademik. Nah, saya akan dibantu oleh rekan saya, yaitu Ibu Solihatin yang juga mengajar di TK Dharma Wanita Ketawang. Monggo disilakan Bu Solihatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Solihatin. Saya mengajar kelompok TKA Desa Ketawang. Sudah bisa dimulai, Bu Tin? Insya Allah bisa. Iya, selamat siang Bu Tin. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana dengan Bunda? Saya juga alhamdulillah sehat sampai hari ini dan mudah-mudahan kita selalu sehat juga. Amin. Ya, untuk rencananya hari ini kita akan berdiskusi dulu bagaimana persiapan untuk supervisi akademik. Bagaimana Bu Tin? Apakah sudah disiapkan untuk kegiatan supervisi akademik? Insya Allah sudah siap. Iya, tujuannya kan dari supervisi ini kan kita untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Nanti kalau ada kesulitan atau kendala kita bisa bicarakan bersama-sama. Nah, rencananya untuk Bu Tin sendiri, materi apa yang akan Bu Tin sampaikan dan kira-kira metode apa yang mungkin tepat untuk disampaikan di kelas? Sebelumnya saya mengerjakan membuat RPPM, RPPH, penilaian dengan metode demonstrasi pemberian. Untuk selanjutnya langkah-langkahnya apa ya Bu Tin ya agar nanti bisa terlaksana dengan baik yang Bu Tin lakukan? Ya. Langkah-langkah yang pertama, anak-anak saya ajak baris di depan kelas. Setelah itu kita melaksanakan kegiatan fisik kasar, Bunda. Fisik kasar mau saya ajak itu melompat dengan 2 kaki. Iya. Saya tanya dulu perasaan hari ini gimana anak-anaknya dengan membagi kartu satu-satu. Terus setelah itu baru ditempelkan di papan. Ada papan itu, ada papan untuk menempel itu loh Bunda, menempel kartu itu. Nah, setelah itu anak-anak masuk kelas, itu ada itu balik absen. Nah, absen nama ya, absensi. Nah, setelah masuk di kelas, anak-anak melingkar. Nah, setelah melingkar dengan rapi, baru saya tanya, gimana perasaannya anak-anak tadi? Kalau senang ya alhamdulillah. Tapi kalau ada yang sedih, saya tanya, kok sedih itu kenapa sayang? Kok bisa sedih itu gimana gitu. Terus selanjutnya, anak-anak saya ajak duduk baris. Setelah melingkar tadi, duduk baris. Duduk baris itu mempersiapkan untuk berdoa. Setelah berdoa, tepuk, menyanyi, terus melanjutkan lagi kegiatan inti. Dalam kegiatan inti Bunda itu ada 4 pembelajaran. Yang pertama itu mewarnai gambar bintang. Yang kedua mengecat gambar bintang dengan 2 belimbing. Yang ketiga mengenali kata-kata bintang. Yang keempat itu membuat bentuk bintang dari dari sedotan, dari batu-batu warna betul itu. Nah, setelah anak-anak itu sudah paham, sebelumnya kan saya kan menerangkan ini untuk apa ini kegiatan ini. Setelah itu Bunda, anak-anak saya ajak untuk menarik nafas supaya nanti bisa konsentrasi, bisa fokus ke pembelajaran. Nah, setelah kegiatan ini selesai, anak-anak saya ajak berdoa sebelum makan. Terus makan, doa sesudah makan, baru istirahat di kelas. Setelah kegiatan istirahat selesai, anak-anak masuk lagi. Terus kegiatan selanjutnya tanya jawab apa yang disampaikan tadi. Setelah disampaikan tadi, terus saya juga memberikan ilmu Bunda, pembelajaran
dilaksanakan di sini. Terus tak ajak menyanyi, tak ajak tepuk, terus persiapan pulang. Itu runtut ya Bu Tin ya. Dari yang Bu Tin sampaikan langkah-langkahnya tadi dari awal sampai akhir, itu kira-kira kendalanya itu apa ya Bu Tin untuk pelaksanaan itu nanti? Oh, kendalanya banyak Bunda. Namanya juga anak-anak ya, anak-anak di kelompok TKA kan tidak seperti yang sudah di kelompok B ya Bunda ya. Ramai sendiri, jelas itu jelas. Ada yang keluar masuk masuk kelas maksudnya, dan keluar masuk kelas. Terus ada yang menulisnya Bunda, kalau mulus untuk kelompok A itu belum begitu bisa nggak? Terus masih ada lagi tidak untuk kendalanya Bu Tin? Ya itu, saya melakukan pendampingan khusus Bunda. Ya jujur saja, sebenarnya untuk anak didik 21 itu sebenarnya juga berat. Tapi harus gimana lagi? Kan sudah menjadi tanggung jawab. Bisa nggak bisa? Kita harus bisa. Berarti untuk rencana aksinya Bu Tin untuk mengatasi kendala yang Bu Tin hadapi itu yang Bu Tin sampaikan seperti yang tadi apa saja Bu Tin? Ya memberikan pembelajaran yang menarik yang pertama. Terus yang kedua ya saya akan memberikan pendampingan khusus bagi anak yang sulit untuk mengerjakan pekerjaan. Mudah-mudahan yang Bu Tin laksanakan nanti bisa lancar dan pembelajaran juga bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk berikutnya sebagai wujud dari tanggung jawabnya Bu Tin itu apa ya itu? Supaya belajarnya lancar, saya akan berusaha memberikan yang terbaik dan menyiapkan untuk kebutuhan supervisi Bunda. Itu sebagai komitmen juga ya Bu Tin ya, komitmennya Bu Tin sebagai guru untuk untuk pembelajaran murid di kelas itu tadi bisa Bu Tin sampaikan kembali sebagai komitmen yang harus Bu Tin istilahnya terapkan untuk kedepannya juga mulai dari sekarang dan selanjutnya itu agar kontinu bisa terlaksana itu bisa Bu Tin sampaikan lagi komitmennya Bu Tin. Komitmen saya itu agar pembelajaran itu bisa lancar ke depannya Bunda. Saya selalu menyiapkan untuk pembelajaran yang akan datang itu ya sebisa mungkin saya siapkan. Dan saya itu untuk berusaha dan selalu berusaha meskipun saya banyak kekurangan. Bagus sekali, mudah-mudahan nanti pada saat observasi bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang seperti Bu Tin sampaikan tadi ya Bu Tin ya. Terima kasih atas waktunya Bu Tin. Kita nanti akan bertemu pada saat observasi. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintang gimana ya?
dua belimbing gitu. Ini ya nanti mengecapnya hasilnya nanti kayak ini. Oke, selanjutnya menambah yang ada di sebelah kanan, di sebelah barat. Ya. Nanti itu apa tugasnya sayang? Menambah. Ya, menambah huruf apa? Perhatikan. Apa? Terus bintang. Ya, ini nanti ditambah tempatnya di sebelah barat. Yang selanjutnya, membuat bentuk bintang dari lespek. Nah, ini nanti tugasnya ada di bawah, jejer-jejer di sebelah sini. Membuat bintang kayak ini. Tapi saya membuatnya boleh pakai sedotan, boleh pakai iya. Nah, oke. Siap mengerjakan? Ada yang mengerjakan mengecat bentuk bintang, ada yang mewarnai gambar bintang, ada yang menebali kata bintang, dan ada yang membuat bentuk bintang di sini. Artinya apa, Mbak Tan? Nah, saya perhatikan, kalau yang mengecat 5 anak, di sana 5 anak, menebali 5 anak. Kok di sana sudah penuh 5? Sama minggir. Oh, di situ sudah penuh. Aku tak cari yang lain. Di sana penuh. Aku tak cari yang lain. Tapi kalau sudah selesai mengecat, aku sudah selesai mengecat, ditaruh pindah tempat yang belum dikerjakan. Oh, aku belum mewarnai ya. Ambil mewarnai. Oh, sudah selesai mewarnai, tak taruh. Oh, aku ambil lagi yang menebal. Oh, aku sudah selesai pindah lagi. Jadi tugasnya ada berapa? 4. Siap mengerjakan? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 1. Tepuk 2. Tepuk 3.
melakukan pembelajaran di kelas, terus yang biasanya tidak ditunggui untuk supervisi, kemudian ada yang menunggui tetapi Tekna sendiri, bagaimana Bu Tin perasaannya? Ya, jadi ditunggu sama tidak ditunggu itu bedanya Bisa dijelaskan Bu Tin? iya, kalau ditunggu sebenarnya untuk kita ya dulu ya, kita sebagai pengajar itu mengajar sesuatu yang sudah biasa, tapi berhubung kalau ditunggu itu kayak sudah beda lagi, lain lagi gitu loh. Bagaimana Bu Tin? Penerapannya juga sudah. Itu kira-kira adakah kendala dari pelaksanaan Bu Tin kemarin gitu? Itu masih ada anak-anak ya bunda ya, keluar masuk, terus ada waktu itu ada yang mengerjakan itu menulis. Kalau untuk kelompok A, kalau menulis sendiri kan ada yang belum bisa, berarti mengalami kesulitan seperti itu. Adakah yang lain Bu Tin kesulitannya? Waktu itu bunda, waktu membuat itu bintang, ya itu juga merasa itu kelihatan ada anak yang kesulitan. Iya, saya mengamati kemarin itu anak-anak senang ya Bu Tin ya melaksanakan kegiatan itu. Iya. Terus Bu Tin dari kendala-kendala yang Bu Tin lakukan, yang Bu Tin waktu melaksanakan pembelajaran itu, apa solusi yang Bu Tin tempuh yang bisa membantu anak-anak kemarin itu? Ya, saya bunda, saya membantu anak yang mengalami kesulitan. Saya bantu mana saya bantu itu semua agar anak itu bisa sendiri. Seperti itu ya Bu Tin ya. Iya. Terus Bu Tin Okay, jadi Bu Tin itu kegiatan awal sampai kegiatan akhir, Bu Tin itu merasa sudah sampai skala berapa ya gitu ya? Skala 1 sampai 10 itu pencapaian Bu Tin itu sudah nyampe berapa? Sudah nyampe skala berapa ya? 1 sampai 10 itu Bu Tin merasa sudah sampai mana gitu? Sudah melaksanakan skala 7 berarti kan Bu Tin mungkin ada itu kira-kira bisa dijelaskan Bu Tin? Bu Tin merasa saya kurang bagaimana ya untuk anak-anak gitu. Ya, karena saya itu yang merasa kurang, mungkin selanjutnya ya karena bapak gurunya juga kurang. Ya, saya sendiri mengajar untuk 21 anak didik sebenarnya juga merasa berat. Tapi gimana lagi ya, itu kan sudah jadi tanggung jawab saya ya. Saya harus bisa semaksimal mungkin untuk membuat pembelajaran itu menarik. Kira-kira ada lagi Bu Tin yang merasa Bu Tin masih merasa sebenarnya kemarin itu masih tegang seperti Iya, itu padahal yang menunggu kan anak sendiri ya Bu Tin ya. Dan yang ada kalau ruangannya kurang masuk ya, kurang luas. Maaf bapak, kurang luas dengan anak didik yang 21 itu kurang pas menurut saya. Ini saya juga seperti itu ya Bu Tin ya, apalagi untuk pencahayaan atau ventilasi ya. Seperti itu ya Bu Tin ya. Nikmati saja Bu Tin untuk saat ini karena memang bagaimana tugas kita sebagai guru. Jadi berapapun anak yang ada di kelas kita harus melakukan pembelajaran dengan baik seperti itu. Dengan memberikan kegiatan yang sesuai dengan minat anak. Iya, seperti itu. Sekarang itu sudah di kelompok-kelompok ya Bu Tin ya. Dan itu sudah sesuai dengan minat anak belum Bu Tin? Ya, sudah kita sesuai dengan Bagaimana Bu Tin memilah-milah anak ini dengan anak yang sudah mencapai lebih dan masih membutuhkan bantuan itu Bu Tin bagaimana ya? yang sudah mandiri sudah bisa jangan mencari sendiri. Tapi kalau yang belum kita harus menuntun itu. Nah, anak-anak itu kalau sudah selesai mandiri itu kan bisa ke pojok belajar membaca. Bagus sekali Bu Tin itu karena apa kita memang dituntut ya Bu Tin untuk menuntun. Jadi seperti dari Ki Hajar Dewantara itu yang bersemboyan Karsa Suntulodo, Bangun Karsa, Tuturi, Handayani. Seperti itu ya Bu Tin ya. Iya, kita cantik. Kali juga saya iya. Itu seperti itu Bu Tin, kita sebagai guru itu mengarahkan ataupun menuntun mendorong anak agar anak-anak itu dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi kalau tidak dengan kegiatan lain kali anak-anak mengalami kesulitan itu anak-anak cenderung ke gurunya ya. Bagus ya. Nah untuk selanjutnya ini dari yang kita lakukan itu tadi kira-kira bagaimana untuk kedepannya yang akan kita lakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang sudah saya observasi kemarin Bu Tin. Untuk tindak lanjut
Bunda, saya akan selalu dan harus itu berusaha untuk membuat kegiatan-kegiatan yang lebih menarik lagi. Ya, tetap semangat. Iya, betul. Terus untuk komentarnya Bu Teh, kita pegang ya untuk karena itu komentar itu kalau bisa kan continue Bu Teh, ya. Selalu dilaksanakan bahkan akan lebih baik lagi. Ya itu tadi yang selalu berusaha agar kegiatan itu terus berjalan dengan lancar Bunda, berusaha membuat anak-anak menarik, tidak jenuh. Terus kalau besok ada apa itu hari ini kita sudah menyiapkan. Iya, bagus sekali. Saya salut dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan juga akan lebih baik lagi betul ini saya tambahkan. Mungkin kedepannya kita juga bisa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan video ya. Oh iya. Karena kayak kemarin kita masih menggunakan media gambar, dan kedepannya kalau kita belum bisa menggunakan laptop atau apa karena kita masih proses belajar ya betul ya. Itu kita bisa menggunakan HP. Jadi untuk mengenalkan ke anaknya media langsung itu bisa lewat HP juga apa. Karena itu anak yang mau bertumbuh secara langsung. Mungkin itu kita tapi bagus sekali untuk kegiatan yang sudah kita laksanakan. Saya mengucapkan